Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya Kopral Pabrik. Saat ini saya berada di tol Bekasi Timur, masuk dari pintu Bekasi Timur mau menuju ke Jakarta. Dan ini akan saya sampaikan teman-teman. Beberapa hari lalu itu kondisi jalan tol ini cukup padat. Nah, cuman malam ini nggak begitu padat. Cuman yang jadi problem bagi kami pengguna jalan tol yaitu kondisi jalan tol yang saat ini ada itu tidak ada penerangan. Ini masuk Bekasi Timur masih ada penerangan teman-teman. Dan sampai ke masuk di bawah kolong tol layang itu udah gelap dan tidak ada penerangan, kecuali tol layang atas itu yang memang penerangannya ada. Kita nggak tahu kita problemnya itu di mana, tadi itu di Jasa Marga atau di memang belum terpasang itu lampunya, atau emang nggak nyampe bawah cahayanya, itu juga kurang jelas. Nah, ini dilihat teman-teman, ini ada lampu nih, harusnya seperti ini sepanjang jalan, ini terang gitu. Namun aktualnya setelah lampu ini hilang atau kita terlewati, kondisinya gelap seperti ini teman-teman. Bayangin aja kalau kita trouble posisi di jalan tol ini, waduh amsyong sekali teman-teman ya. Dan saat ini saya perjalanan ke tempat kerja biasa dengan menggunakan bis Sinar Jaya. Cuman karena berhubung orangnya sedikit, jadi kita di oper dengan menggunakan armadanya yaitu HS SS31 nomor bodinya, dan ini tipe suite class, yaitu penumpangnya hanya 9 orang. Nah ini teman-teman, bayangin aja truk-truk yang lewat begini pun juga nggak kelihatan karena lampunya cuma itir-itir gitu loh. Itir-itir apa ya, bahasa itir-itir gitu ya, bahasa Jawa banget ya. Nah lampunya redup gitu loh maksudnya. Nih seperti ini, kontainer lewat itu kontainernya nggak kelihatan, cuma dari jauh itu nggak kelihatan, cuma lampu bawahnya doang yang kelihatan. Bayangin aja kalau tiba-tiba kita buru-buru dengan jalannya itu harus kenceng gitu, amsong kan kalau kita nyium bokongnya gitu. Sorry, apalagi bokong sesemok truk itu kan, waduh amsong, pasti keras sekali ya. Dan ini kondisinya cukup lancar, kita berada di jalur 2. Kita nggak tahu kenapa nih mobil ini nggak kelihatan jalan atau kenapa nih depan kita ini. Kita diem-diem juga nggak maju-maju, padahal depannya kosong sepertinya. Kita akan coba dahului dulu teman-teman ya. Tuh kan, kosong, benar-benar kosong. Mungkin dia nggak lihat kanan kiri juga, atau kurang awas juga pandangannya di supirnya. Oh iya teman-teman, malam ini udah pada ngopi belum nih? Kita sambil santai dikit ya, kita ngopi-ngopi. Cuman yang ngopi di jalan ya seperti itu, harus hati-hati di jalan juga. Cuman kita nggak bisa ngerokok teman-teman nih, padahal saya juga perokok. Cuman karena di kendaraan itu beberapa orang yang ngerokok juga, saya nggak suka sih kalau ngerokok di kendaraan, pasti baunya kemana-mana. Dan yang paling apek itu plafonnya itu jadi kuning gitu. Jadi kalau ada mobil perokok, pasti plafonnya pada kuning. Makanya kalau bisa merokok itu ya pada tempatnya gitu, jangan di dalam kendaraan gitu ya. Walaupun sekarang banyak supir-supir bus akap itu yang ngerokok di dalam, cuman ya itu resiko penumpang dan supirnya sih, bagaimana merawatnya. Loh lihat nih, kita di samping truk aja nggak kelihatan kanan kirinya. Loh ini bahaya sekali, nggak tahu nih pihak belum ada yang lapor atau emang sengaja dilapin atau gimana, padahal tarif tol kan udah naik ya per tanggal 1 kemarin, tapi kok perawatannya seperti ini. Apalagi jalannya itu ya gluduk-gluduk begitu. Pas sambungan tol layang itu apalagi tuh terasa banget kan ya. Teman-teman yang biasa lewat jalur tol pasti tahu lah kondisi jalan tol Jakarta Cikampek menuju menuju Jakarta itu. Ini kan udah mau di Bekasi Barat nih, depan kita kosong jauh teman-teman. Kita bener-bener gelap gitu, nggak ada cahaya sama sekali, kecuali dari atas itu cahaya tol layang, dan dari lawan arah tuh
Ini tol Bekasi Barat nih teman-teman nih, kalau ke kiri. Nah, titik pertemuan ini yang bahaya nih teman-teman nih. Sering sekali terjadi kecelakaan di sini. Kemarin pas di video sebelumnya itu pas kita masuk pagi ya, di sini ada kecelakaan ras kan. Nah, itu nanti coba deh main-main ke channel saya, pasti ada kecelakaan ras. Nah itu posisinya di sini teman-teman nih. Nah, truk aja sampai ambil jalur 2 nih, saking-sakingnya nih. Biasanya nggak pernah nih kalau masuk pagi. Kadang-kadang kalau yang begini kan yang luar kota gitu kan, Cipali gitu kan, ada trek-trek khusus yang memang truk itu masuk ke jalur kanan. Cuman kalau di Jakarta Cikampek ini seharusnya sih nggak boleh nih jalur 2. Jadi disediain di jalur 3, jalur 4, atau yang 5 jalur dia di 5 jalur itu. 1 2 itu untuk kendaraan pribadi gitu ya. Dan bis itu bisa kalau lewat jalur kanan. Nah ini nih, liatin aja nih. Ini cahaya kita cuma ngandelin cahaya lampu dari lampu kita, juga pandangan sopir kita doang. Coba kalau nggak ada lampu-lampu dari pengendaraan ya gelap banget ini teman-teman. Kebayang nggak kalau kita trouble di sini, ban bocor atau ada apalah gitu. Pasti kan sulit sekali penerangannya. Walaupun saat ini banyak sih yang menggunakan HP gitu kan. Cuman ya apa iya, jalan walaupun di kota ini harus gelap seperti ini kan. Kalau kita bayar gitu, nah itu jasa marganya itu nggak mau ngasih lampu atau gimana gitu. Nah ini tumben menjelang Cikunir itu cukup lancar ya. Biasanya kan tol Cikunir itu padat merayap, apalagi ini kan hari Kamis. Biasanya itu panjang teman-teman, sampai Bekasi Barat sana masih macet panjang. Dan biasanya antri di sini nih. Di sini mau masuk tol Jor itu udah, waduh, truk-truk pada serobot-serobotan, bis juga serobot-serobotan. Mau apalagi mobil gitu kan, ditambah lagi kondisi jalannya di pintu tol Jor itu nggak bagus teman-teman. Kemarin pas saya lewat ke sana itu lubangnya nggak kira-kira, ampun dah. Nah ini masuk ke tol Jor tuh, lihat teman-teman, udah mulai ngantri ya. Ini yang ke arah Jati Bening itu sampai dari Bekasi Timur tadi masih gelap nih seperti ini nih. Dan kebayang nggak, ini jalan tol udah kayak apa gitu, nggak ada penerangan. Dan ini mulai ada penerangan nih dari tol layang yang nyampe ke bawah gitu cahayanya. Cuman ya harusnya nggak seperti ini, harusnya emang terang gitu. Harusnya ada lampu-lampu yang menerangi walaupun nggak seterang yang kita harapkan gitu kan, seterang mall gitu. Cuman ya harusnya ada lampu gitu. Dan ini udah mulai ada penerangan menjelang Cikunir 3 ini teman-teman. Dan ini cukup lancar. Nah itu lampu-lampunya di Cikunir itu juga nggak seterang yang kita harapkan gitu. Kayak lampu bohlam 5 watt yang udah mau putus gitu. Nah, nah seperti itu teman-teman. Ini cukup membantu, cuman ya kurang terang. Mohon di mudah-mudahan sih ya ke depannya ada perbaikan ya dari jasa marga maupun pengelola tol yang lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan malam ini. Berhubung udah ada penerangan dan saya udah mulai ngantuk, izinkan saya untuk rehat sejenak sambil nyiapin tenaga untuk nanti di tempat kerja yang semoga lebih fit dan kerjanya menjadi lebih lancar. Terima kasih, jangan lupa share, like, and comment channel saya ini agar terus berkembang.